Adik-adik sekolah minggu, mari kita mulai ibadah kita persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Marilah kita bangkit berdiri. Ibagas goran ninai bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tonduna passing sitopa langit pakon tanoon. Amin. Ham Jehovah, nebata jana Bapa nami na inagori atas. Pujian nami doham, halang nagok isuruham anakmu Yesus Kristus, paluakon hanami hubadi dosa pakon hamatian. Sondangkon ham mabohimu huban nami, asisitong panjolon nami badi Yesus Kristus Tuhan nami. Rajai ham uhur nami, ase marunduk niuhur hanami marsombah hubamu. Amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu adik Pae, selamat hari Minggu Bang Devin. Apa kabar? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Mari kita mulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian Yesus itulah satu-satunya. Audo jawaban na ibata mo, nini na ibatata, lang malomar na ibata nalegan sobalia. Lang malo ganoan mo, anjaha lang malo usian mo, barang ahana inagori atas, pakon na itanoon, age na ibagas ba, pakon na itoruh ni tano, anggo na gabe sisombawan, barang sibalosan. Kita patuluhon lang malo subuton goran ni naibata anggolang tiba jujur ni ay hona uhum ni do margira segala nama rapukon. Kita pawapathon ingat ma manrobuhon ari mingguin ibagas na onom hari ma horjahon sagala horjamu tapi anggo ari papituonin hari persarana ni Jahoba naibata mudoin lang maloho marhorja ibagas na sadariin barang anakmu pe, barang borumu, barang narokon ho sidalahi, barang narokon ho sinaboru, age pinahanmu pe, age sinhuta nalegan narohu hutamu. Ay ibagas na onom harian do itopa na ibata, langit pakon tano pakon laut apa haganuk isini. Dop ai marsaran do iya bani ari papituonin, halani ai do ase ipasu-pasu na ibata Jahoba, ari persaranan ni ai anjaha irobuhon. Tita palimawan, maningon pasangaponmu, do nama torasmu, ase mertua ho, anjaha doka ho manggulu, banitalo na binereon, ninay batamu hubang. Pulang
Ulang ho manaksion hatana sotongon, marimbang haso manjol. Kita pamituhan. Ulang. Homan. Baptis. Masyahkon. Ulang hora manaksihon hatta nasotongon marimbang hasomanjolma. Kita parsapulukon. Lang malo uhur-uhuranmu, rumani hasomanmu, lang malo uhur-uhuranmu, orang rumani hasomanmu, barang narokon sidalahi, barang narokon sidaboru, barang lombuni, barang hudani, barang ahape artani hasoman. Lalu kita mendengarkan ayat hafalan. Mari kita bernyanyi sayang sayang disayang. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dengan lagu firman-Mu, Pelita bagi kakiku.
adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik sekolah minggu ambil sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, memberkati kami, anak-anak-Mu yang sekarang harus beribadah dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kami telah memuji Engkau dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang beserta kami, mengajari kami, membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Nats firman Tuhan untuk hari ini diambil dari Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 4. Kita baca bersama-sama ya adik-adik sekolah minggu. Ibu ulang sekali lagi. Nats firman Tuhan untuk hari ini diambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah, dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikianlah bunyi nats firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ibu mempunyai 2 gambar. Gambar yang pertama, gedung sekolah, gambar yang satu lagi, gambar rumah. Pertanyaannya, di manakah kita dapat menerima didikan? Apakah di sekolah atau di rumah? Tapi sebelum menjawab, kita lihat dulu cerita tokoh Alkitab yang satu ini. Adik-adik, ada seorang raja yang dikenal dengan hikmatnya yang dari Tuhan. Ada yang tahu siapa nama raja tersebut? Ya, betul sekali. Namanya adalah Raja Salomo. Raja Salomo adalah seorang raja yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Raja Daud. Nah, bapaknya Raja Salomo siapa ya? Nah, bapaknya Raja Salomo ternyata adalah raja yang digantikannya itu. Nah, jadi bapak Raja Salomo yaitu Raja Daud. Raja Salomo itu terkenal raja yang hebat, raja yang penuh hikmat bijaksana pada saat dia memerintah. Bukan hanya dikenal di bangsanya saja, Raja Salomo juga dikenal oleh bangsa-bangsa yang lain. Bahkan raja di bangsa-bangsa yang lain membayar upeti kepada Raja Salomo. Nah, upeti itu apa? Upeti adalah tanda penghargaan yang diberikan kepada Raja Salomo karena hikmat bijaksana yang dimiliki oleh Raja Salomo. Upeti ini bisa berupa uang atau harta yang lain. Jadi Raja Salomo ini tidak terlahir langsung bim salabim jadi raja yang bijaksana, jadi raja yang hebat, jadi raja yang pintar. Bukan ya adik-adik. Tapi Raja Salomo ini sama seperti anak-anak sekolah minggu, semua dimulai dari masa anak-anak. Jadi Raja Salomo ini sejak masa anak-anak adalah anak yang taat, yang mau dengar-dengaran nasihat atau ajaran bapaknya, yaitu Raja Daud. Adik-adik sekolah minggu, didikan dapat diperoleh baik di sekolah ataupun di rumah, khususnya di rumah, karena kita sekarang sedang stay at home.
Jadi kita harus mau mendengarkan didikan yang diberikan kepada kita di rumah. Melalui siapa? Melalui orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita yang ada di rumah kita. Tuhan menitipkan setiap didikannya kepada orang tua kita. Dan dari orang tua kitalah kita mendapatkan didikan tersebut. Kita mendapatkan didikan dari orang tua kita supaya kita menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Adik-adik, siapa di sini yang mau menjadi seperti Raja Salomo? Ayo angkat tangannya. Iya, jadi adik-adik, kalau adik-adik mau menjadi seperti Raja Salomo, raja yang bijaksana, raja yang berhikmat, ayo adik-adik juga harus mau meniru ya sifat dari Raja Salomo yang rajin dan bersedia mendengarkan nasihat, ajaran dan didikan dari ayahnya yaitu Raja Daud. Adakah di sini anak-anak sekolah minggu Peniel yang kalau orang tuanya menasehati, mengajari, ada yang langsung marah, atau mungkin langsung kesal, atau tidak mau melihat orang tuanya, atau bahkan orang tuanya dicuekin, langsung lihat gadget atau handphone. Jadi kalau adik-adik langsung marah kepada orang tuanya, tidak mau mendengar orang tuanya, atau asik main handphone, tidak memperhatikan orang tuanya, nah adik-adik sudah melanggar titah palimahon. Tadi kita sudah mendengar pembacaan titah. Maningon pasangapon mudo nama torasmu. Hormatilah orang tuamu. Atau ada enggak adik-adik sekolah minggu GKPS Peniel yang seperti Raja Salomo? Yang mau bersedia mendengarkan nasihat ayahnya, mau rajin mendengarkan didikan orang tuanya. Jadi adik-adik sekolah minggu, tidak ada satu orang tua di dunia ini yang mau anaknya menjadi anak yang bodoh atau anak yang nakal. Itu sebabnya mungkin ada orang tua kita yang sudah berulang kali menasehati atau mungkin marah ya, bahkan marah kepada adik-adik. Itu adalah tanda sayang atau tanda kasih dari orang tua kita yang menginginkan kita menjadi anak yang lebih baik, anak yang lebih hebat di mata Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu harus mendengarkan nasihat, ajaran atau didikan orang tua kita di rumah. Nah, adik-adik kita mendengarkan memakai apa? Iya, betul sekali, kita mendengarkan memakai telinga. Nah, telinga kita ada berapa? Iya, tepat sekali, telinga kita ada 2. Jadi Tuhan sudah memberikan kita 2 telinga, 2 mata, dan 1 mulut. Itu artinya apa? Kita harus lebih banyak mendengar dan memperhatikan. Seperti nats kita pada hari ini di ayat 1, akan Ibu bacakan sekali lagi. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Jadi kalau adik-adik sekolah minggu dinasehati orang tuanya di rumah, nah adik-adik menjawab iya tapi tidak menoleh atau melihat kepada orang tua, itu sama saja adik-adik tidak menghargai orang tuanya. Jadi seperti ayat 1 ya, dengarkanlah dan perhatikanlah. Jadi tidak hanya mendengar ya, tidak hanya mendengar tapi juga memperhatikan ya, tapi juga memperhatikan. Nah, kalau misalnya orang tuamu menasehatimu, mengajarimu dan kamu menjawab iya, kamu juga harus melihat kepada orang tuamu. Itu salah satu bentuk memperhatikan. Jadi, orang yang berhikmat akan tumbuh menjadi anak yang cerdas. Bukan hanya cerdas di sekolah ya, bukan hanya cerdas di sekolah, tapi juga cerdas secara emosional. Apa maksudnya cerdas secara emosional?
Pasti adik-adik pernah dibuat kesal oleh adiknya misalnya, abang di rumah atau kakak atau teman, ya. Jadi ketika adik-adik dibuat kesal, kalau adik-adik cerdas secara emosional, maka adik-adik sekolah minggu tidak langsung marah, tapi bisa mengontrol, bisa mengendalikan emosi adik-adik, ya. Itu artinya cerdas secara emosional, ya. Tidak langsung marah, atau ketika mungkin temannya mencubit tidak langsung mencubit, atau mungkin ketika temannya memukul tidak langsung memukul, ya. Tapi dipikirkan terlebih dahulu, ya, bisa mengendalikan rasa marah, bisa mengendalikan rasa kesal kita, ya. Itu cerdas secara emosional. Nah, selain cerdas secara emosional, ya, orang yang berhikmat juga akan tumbuh menjadi orang yang mengerti, ya, mengerti, cerdas membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, atau mana yang berkenan di mata Tuhan, mana yang tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, Ibu berharap jadilah anak-anak sekolah minggu yang mau mendengar nasihat, ajaran dari ayah atau dari orang tua kita, ya. Kemudian kelak nanti adik-adik sekolah minggu menjadi orang yang berhikmat dan menjadi orang yang berhasil. Nah, adik-adik, mari kita dengarkan sebuah cerita tentang mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala, tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat. Anak yang hebat selalu mendengarkan nasihat orang tua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami, adik-adik sekolah minggu, untuk tetap mendengarkan ajaran, didikan, dan nasihat orang tua kami. Berikan kami kekuatan Tuhan, agar kami bisa menjadi anak yang dengar-dengaran akan ajaran dan didikan orang tua kami. Tuhan, berkatilah orang tua kami, berkati pekerjaannya, dan juga berikan rejeki Tuhan, agar bisa memfasilitasi adik-adik sekolah minggu untuk tetap melakukan sekolah minggu online atau sekolah minggu daring Tuhan. Tuhan, berkati juga Tuhan semua adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Berikan kesehatan dan jagai mereka Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Paima yondos kon hita galanganta, tangar hita malobe hatani naibata,
nagabe onjolan bata laho manggalang aima natar surat bani 2 Musa 35 ayat 5. Patupuhani mama hun benima galangan humbani Jahoba barang ise na rosu uhurni ibo ban magalangan hubani Jahoba. Martonggo mahita mangondoskon galanganta humbani naibata riap mahita martonggo o Jesus hasomani. O Jesus hasomani hanami haganuk pasada uhur nami ase torang ganuk seng bui dalanun nami salakana torsa dokham hasomani